Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya di sini selaku asisten dari Laboratorium Elektronika dan Terapan Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang praktikum elektronika bab 3, yaitu gelombang penuh dan setengah gelombang, atau yang bisa disebut juga dengan full wave dan half wave. Kemudian yang pertama di sini tujuan praktikumnya yaitu mahasiswa diharapkan mampu atau dapat menerapkan dioda sebagai penyiar setengah gelombang dan juga dioda sebagai penyiar gelombang penuh. Untuk penyiar setengah gelombang sendiri merupakan suatu rangkaian yang merubah tegangan AC menjadi tegangan DC, yang mana hasil penyerahan hanya pada bagian positif, yaitu setengah panjang gelombang pada saat arus bolak-balik mengalir positif pada setengah panjang gelombang pertama. Dioda akan mengalirkan arus atau dioda tersebut dalam keadaan full bias. Nah, kemudian pada saat arus bolak-balik mengalir negatif pada setengah gelombang berikutnya berlawanan dengan arah dioda. Jadi dioda tidak dapat melewatkan arus atau dioda dalam keadaan reverse bias. Ini sebabnya tegangan RL merupakan bentuk sinyal setengah gelombang. Kemudian untuk penyiar gelombang penuh di sini dilaksanakan dengan menggunakan susunan dari 4 buah dioda yang berbentuk jembatan atau yang dikenal dengan dioda bridge seperti itu. Pada setengah gelombang pertama di sini tegangan relatif positif dapat mengalirkan arus melewati dioda 2, tahanan RL, dan dioda 3. Nah, pada arus pertama di sini dapat dilihat untuk penyiar gelombang penuh. Nah, pada saat positif di sini arus akan mengalir pada dioda 2 dan dioda 3. Untuk dioda 2-nya sendiri di sini yang ini, kemudian sedangkan dioda 3-nya yang ini. Di sini dioda 2, dioda 3, dioda 1, dan dioda 4. Jadi disilang untuk penempatannya di sini dioda 1, dioda 2, dioda 3, dan dioda 4 seperti itu. Nah, ketika tegangan relatif positif di sini dapat mengalirkan arus melewati dioda 2, tahanan RL, dan kemudian dioda 3, arus bola tidak melewati D1 dan D4 karena terhadap dioda tersebut tegangan relatif negatif. Sebaliknya, pada saat setengah gelombang berikutnya, tegangan relatif positif dapat mengalirkan arus melewati dioda 4, di RL, dan kemudian dioda 1. Untuk arus balik tersebut tidak melewati D3 dan D2 karena terhadap dioda-dioda tersebut tegangannya relatif negatif. Itu. Kemudian kedua arus searah hasil penyiar gelombang bergiliran melewati tahanan RL sehingga arus searah total atau IRL merupakan hasil dari penyiar gelombang penuh. Baik, lanjut pada gambar rangkaian. Di sini dapat dilihat pada gambar 3.1 merupakan gambar dari rangkaian penyiar setengah gelombang beserta dengan grafik outputnya. Di sini untuk inputnya arus AC, kemudian dioda dan juga hambatan atau RL di sini. Untuk grafik outputnya dari gelombangnya dapat dilihat untuk grafik dari rangkaian penyiar setengah gelombang seperti ini. Kemudian untuk yang kedua di sini pada gambar 3.2 merupakan gambar dari rangkaian penyiar gelombang penuh dan juga grafik outputnya. Nah, di sini untuk inputnya tetap menggunakan AC, arus AC di sini. Nah, untuk inputnya di sini tetap menggunakan tegangan AC
Kemudian ada 4 buah dioda yang dirangkai membentuk jembatan dioda atau bisa dikenal dengan dioda bridge, yang mana di sini merupakan dioda 2, dioda 3, dioda 1, dan dioda 4 itu. Seperti yang dijelaskan di atas tadi. Kemudian di sini ada sebuah AVO atau multimeter yang mana fungsinya di sini mengukur dari arus yang diperoleh atau bisa dikenal dengan nama arus IDC seperti itu. Nanti untuk pengambilan datanya. Kemudian di sini ada RL yang dirangkai paralel dengan AVO kembali. Di sini untuk AVO-nya, AVO yang kedua di sini untuk mengukur tegangan karena dirangkai secara paralel seperti itu. Dapat dilihat untuk output dari grafik hasil dari rangkaian penyarah gelombang seperti ini. Nah, untuk alat-alatnya yang diperlukan, alat-alat dan komponen yang diperlukan dalam pengambilan data ini diantaranya yaitu osiloskop, jumper, resistor, dioda, avometer atau multimeter, kemudian ada power supply. Nah, sedangkan di masa pandemi seperti ini, jadi untuk pengambilan datanya menggunakan simulasi saja seperti itu dengan bantuan software Proteus. Kemudian untuk prosedur percobaannya yang pertama di sini yaitu penyearah setengah gelombang. Kalian dapat merangkainya di software Proteus seperti ini dengan dibutuhkan yaitu input tegangan AC, kemudian ada dioda dan satu buah resistor seperti itu. Selanjutnya untuk penyearah gelombang penuh di sini merangkai rangkaian sesuai dengan gambar yang di atas tadi atau yang ini seperti ini. Untuk pengambilan datanya. Oh ya, untuk tegangan atau mohon maaf, untuk hambatannya atau resistansinya di sini yaitu dengan ukuran 10 kilo ohm, baik itu rangkaian penyearah setengah gelombang atau rangkaian penyearah gelombang penuh. Di sini kami akan mencontohkan cara pengambilan datanya langsung dengan menggunakan alatnya. Nah, untuk pengambilan datanya oleh praktikan sendiri dapat dilanjutkan dengan menggunakan software Proteus. Langsung saja pada percobaan yang pertama, yaitu tentang penyearah setengah gelombang. Nah, untuk alat-alatnya yang dibutuhkan di sini ada AVO atau multimeter, kemudian ada osiloskop dan juga trainer di sini. Untuk langkah yang pertama di sini, yaitu kalibrasi terlebih dahulu untuk osiloskopnya. Positif dihubungkan ke positif dan negatifnya dihubungkan ke ground seperti itu. Nah, ikut untuk cara kalibrasinya. Kemudian kita klik auto set di sini. Nah, jika muncul sinyalnya seperti ini, maka kalibrasinya telah berhasil. Nah, kita langsung saja proses perangkaiannya. Yang pertama bisa dilihat di BPP di sini pada halaman 15, yaitu yang pertama kita coba menggunakan inputnya yang 4,5 volt di sini. Kemudian dari input plus di sini dihubungkan ke kutub anoda pada dioda. Setelah itu keluarannya dari katoda pada dioda di sini dihubungkan ke resistor dengan ukuran 10 kilo ohm. Nah, dari 10 kilo ohm ini untuk keluarannya ke 0 volt di sini.
Nah, seperti ini untuk rangkaian penyearah setengah gelombangnya. Kemudian untuk melihat sinyalnya di sini, yaitu yang pertama di sini ada yang channel 1 digunakan sebagai inputnya. Kita hubungkan ke VIN-nya di sini. Yang satunya ke ground atau 0 volt di sini. Oke. Kemudian untuk outputnya kita hubungkan ke resistor di sini. Untuk melihat gelombang input outputnya. Nah, berikut untuk rangkaiannya seperti bisa dilihat. Kita coba hidupkan. Nah, kita lihat untuk hasil dari gelombangnya seperti ini. Kita klik auto set. Nah, bisa dilihat untuk gelombangnya, untuk yang warna kuning, gelombang warna kuning di sini merupakan gelombang inputnya, sedangkan yang warna biru merupakan gelombang outputnya, yaitu penyearah dari setengah gelombang di sini. Kita dapat atur untuk, oke, bisa dilihat di sini, dapat dilihat dari frekuensinya berapa, kemudian peak to peaknya berapa, dan time per diff-nya sekaligus dengan volt per diff-nya di situ bisa dilihat. Berikut untuk rangkaian dari penyearah setengah gelombang. Kemudian untuk melihat dari tegangannya, kita dapat menggunakan AVO di sini. Kita hubungkan secara paralel pada resistor di sini. Kita hubungkan, maka dapat dilihat tegangannya sebesar 2,4 volt seperti itu. Baik, kemudian untuk melihat arusnya kita dapat menghubungkan secara seri. Kita di sini. Kemudian untuk AVO-nya di sini kita hubungkan pada katoda dari dioda di sini. Nah, sedangkan untuk yang kutub yang probe hitam di sini pada AVO kita hubungkan ke resistor seperti itu. Nah, kita coba nyalakan kembali. Dapat dilihat untuk nilai dari arusnya diperoleh 0,16 mA. Oke, kita lanjut untuk yang percobaan kedua, yaitu percobaan penyearah gelombang penuh. Untuk rangkaiannya bisa dilihat pada BWP halaman 16. Di sini kita menggunakan dioda, 4 buah dioda yang dirangkai secara hybrid di sini. Jadi di sini merupakan gelombang berfungsi untuk membuat gelombang penuh seperti itu. Oke, untuk yang pertama di sini kita rangkai dari inputnya, kita menggunakan 4,5 volt dihubungkan ke dioda bridge di sini. Kita hubungkan seperti ini. Oke. Kemudian untuk yang 0 volt kita hubungkan di bawahnya seperti ini. Oke. Untuk keluarannya yang anoda di sini kita hubungkan ke resistor. Resistor dengan ukuran 10 kilo ohm. Nah, untuk yang katodanya juga sama, kita hubungkan ke resistor yang 10 kilo ohm kaki satunya di sini. Nah, untuk melihat sinyalnya
kita cukup membutuhkan satu buah channel di sini, menggunakan channel 2 di sini. Kita hubungkan untuk outputnya ke resistor untuk melihat gelombangnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba lihat dengan cara klik auto set di sini. Oke, kita coba nyalakan untuk trainernya di sini. Kita coba klik kembali auto set. Oh, untuk rangkaiannya kita coba balik. Ini untuk gelombangnya dapat dilihat. Nah, seperti ini untuk gelombangnya. Kemudian kita coba lihat untuk frekuensinya, kemudian peak to peak, time per diff, dan volt per diffnya seperti ini. Baik, mungkin itu untuk prosedur percobaan menggunakan trainernya. Untuk pengambilan datanya akan dijelaskan pada hari H pada praktikumnya. Itu saya selaku asisten laboratorium elektronika terapan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.